Ketenangan sebuah pulau kecil bernama Isle of Man, yang berada di antara negara Irlandia dan Inggris berangsur-angsur berubah tiap akhir bulan Mei hingga awal Juni. Raungan mesin dari puluhan ribu sepeda motor, memenuhi jalanan pulau yang cenderung sepi ini. Gelaran Isle of Man Tourist Trophy menjadi salah satu acara balap sepeda motor di Eropa, yang mampu mendatangkan 40.000 penggemar sepeda motor. Telah lebih dari 110 tahun acara ini diselenggarakan dan telah memakan korban hingga lebih dari 250 jiwa, hingga menjadikannya memiliki julukan sebagai balapan motor paling mematikan. Hal ini dikarenakan lokasi penyelenggaraannya yang menggunakan jalan raya, kecepatan balapan motor ini mencapai 320 km per jam, tidak ada area pengaman seperti area runoff, kondisi di pinggir jalan dipenuhi oleh rambu dan pagar batu. Meski dianggap sebagai balapan mematikan di dunia, muncul pertanyaan kenapa balapan ini tetap masih dilaksanakan sampai saat ini dan tidak dilarang oleh pihak berwenang di pulau ini. Untuk mengetahuinya, maka kita perlu tahu awal mula kemunculan acara ini, kondisi penyelenggaraan, manfaat acara yang menjadi alasan penyebab acara ini tetap dilaksanakan. Awal mula acara Isle of Man TT. Penyelenggaraan balap motor Isle of Man TT muncul akibat adanya aturan batas kecepatan kendaraan bermotor yang diperbolehkan yaitu 32 km per jam untuk wilayah negara Inggris pada tahun 1903. Sehingga balapan menggunakan jalan umum di Inggris menjadi kegiatan ilegal, menjadikan rencana penyelenggaraan acara balap Gordon Bennett Cup yang akan digelar di Inggris tidak dapat dilaksanakan. Lalu muncul sebuah ide dari seorang pengurus klub otomobil Inggris dan Irlandia bernama Sir Julian Orde untuk memindahkan acara di Kepulauan Isle of Man. Pihak berwenang di kepulauan ini dirasakan lebih bersahabat terhadap penyelenggaraan balap di jalan umum. Dan ternyata hal tersebut terbukti, di mana pihak berwenang pulau ini mengeluarkan sebuah aturan bernama The Highways Act pada tahun 1904, yang membolehkan acara balap diselenggarakan di jalanan umum sepanjang 52,1 miles atau 83,44 km. Pada mulanya acara balap ini hanya diperuntukkan untuk balap mobil, hingga muncul ide dari editor majalah sepeda motor saat acara makan malam di London, untuk mengikut sertakan sepeda motor dalam balapan di Isle of Man ini. Pihak penyelenggara menyetujui namun dengan memberi aturan untuk tempat duduk, pedal, pelindung lumpur dan peredam knalpot. Akan tetapi dengan kondisi jalan di area pegunungan yang cukup terjal membuat sulit bagi balapan sepeda motor, hingga menjadikan rute dipindahkan. Baru pada tahun 1911 acara balap ini menggunakan jalanan umum di pegunungan Snaefell yang sampai saat ini digunakan. Pada tahun tersebut kecepatan sepeda motor mencapai 65 km per jam, di mana hal ini mulai memunculkan kritik yang meminta acara tersebut dihentikan karena dianggap berbahaya. Hingga sampai ada tindakan protes pada tahun 1913, yang menyebarkan pecahan kaca di jalan umum untuk balapan Isle of Man TT. Sebelum lanjut ke manfaat penyelenggaraan dan acara di Indonesia yang mencontoh Isle of Man TT, tolong di like, komen, subscribe channel ini, untuk mendukung perkembangan channel ini. Kondisi penyelenggaraan. Beberapa puluh tahun belakangan, acara Isle of Man Tourist Trophy lebih dikenal sebagai balap sepeda motor, di mana kecepatan sepeda motor mulai mencapai angka yang mencengangkan, mulai dari 200 hingga 300 km per jam. Tentunya dengan menggunakan kondisi jalanan umum yang dianggap sempit untuk sebuah ajang balapan. Lebar jalanan umum berkisar 4 hingga 6 meter dengan geometri jalan raya untuk kecepatan normal kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam, di mana ini menjadikan tingginya tingkat kesulitan balapan dan beresiko bagi pembalap. Saat ini Isle of Man TT dilaksanakan selama 2 minggu, di mana minggu pertama diisi dengan beberapa acara kualifikasi. Sedangkan balapan dilakukan pada minggu kedua yang menempuh lintasan sepanjang 60,6 km dengan lebih dari 200 tikungan. Terdapat beberapa kelas balapan dalam TT ini, yaitu kelas sidecar di mana motor dengan kereta samping, dan kelas sepeda motor yang terbagi menjadi kelas lightweight dengan mesin 650 cc, kelas super sport dengan mesin 600 cc, kelas super stock dengan mesin 1000 cc standar dan kelas superbike dengan mesin 1000 cc, serta kelas TT Zero yang menggunakan motor listrik zero emisi. Isle of Man TT tidak diselenggarakan saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Adapun 4 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yaitu tahun 1949, acara ini menjadi MotoGP Inggris yang diregulasi oleh FIM, namun setelah adanya protes dari seorang legenda MotoGP bernama Agostini dan beberapa pembalap legenda lainnya, yang menyatakan tidak akan ikut berlaga di MotoGP Inggris akibat kondisi balapan beresiko tinggi.
menjadikan Isle of Man TT tidak lagi diikut sertakan dalam gelaran MotoGP mulai tahun 1976, atau setelah 27 tahun menjadi bagian dari MotoGP. Setelah dikenal sebagai balapan berbahaya, menjadikan pihak penyelenggara Isle of Man TT berupaya untuk meningkatkan tingkat keamanannya. Mulai dari kewajiban bagi pembalap pemula untuk mengikuti beberapa tahapan balapan lain sebelum ikut dalam acara utama Isle of Man TT, pengaturan start yang dibuat bergiliran dengan jeda waktu 10 detik antar pembalap, peningkatan respon penanganan kecelakaan dengan penyediaan helikopter dan petugas kesehatan bermotor, sampai kepada penambahan pelindung di sekitar jalan untuk menutupi pagar rumah, jembatan dan bangunan lain, serta dilibatkannya ratusan sukarelawan di sepanjang jalan sebagai petugas pemantau yang berfungsi menjaga penonton dan jalanan, serta melaporkan saat terjadi kecelakaan kepada tim penolong. Manfaat penyelenggaraan. Meski dengan jumlah korban meninggal yang cukup tinggi, acara Isle of Man TT ini tetap menjadi sebuah acara tahunan spesial yang ditunggu oleh ribuan penonton dan puluhan pembalap motor. Masyarakat umum melihat balapan ini sebagai acara yang sangat unik, karena tidak banyak acara serupa yang memiliki resiko tinggi dan memiliki ketenaran yang sebanding dengan Isle of Man TT. Hingga membuat puluhan ribu orang rela menyeberangi lautan dari kota Liverpool ke Pulau Isle of Man. Tidak hanya berasal dari Inggris, namun juga berasal dari negara Eropa lainnya. Adapun untuk pembalap, rasa bangga dan candu adrenalin saat berlaga menjadikan para pembalap TT ini tetap berani serta bersemangat untuk ikut berkompetisi di dalamnya. Dengan kedatangan 40.000 pengunjung untuk menonton TT memberi dampak cukup signifikan terhadap pendapatan masyarakat Pulau Isle of Man. Kegiatan ekonomi di wilayah ini menjadi berkembang mulai dari penginapan, kafe, hingga toko. Bahkan diperkirakan sebagian besar bisnis memperoleh sepertiga pendapatan tahunannya dari penyelenggaraan acara ini. Hingga menjadikan sebagian besar warga pulau tetap mendukung penyelenggaraan TT hingga saat ini. Namun terdapat juga masyarakat yang kurang menyukai penyelenggaraan acara ini, dikarenakan akses jalan tidak dapat digunakan dengan mudah selama 2 minggu, dan mengganggu aktivitas mereka. Acara Isle of Man TT memiliki manfaat lain berupa memberi kesempatan bagi pihak berwenang Inggris untuk melakukan operasi pengecekan legalitas sepeda motor para penonton yang akan menuju ke Pulau Isle of Man. Sebagian besar penonton datang dan menikmati acara TT dengan mengendarai sepeda motornya, di mana pihak penyelenggara memberi kesempatan pada hari Minggu sebelum balapan yang dikenal dengan Match Sunday, penonton dapat menyusuri jalanan yang menjadi tempat berkompetisi pembalap menggunakan sepeda motor atau kendaraan lainnya. Ketenaran dan keinginan untuk mendapat manfaat yang sama, menjadikan acara Isle of Man TT diadopsi di Indonesia. Adalah Kepulauan Belitung yang menjadi tempat penyelenggaraan acara balapan menggunakan jalan raya umum. Acara ini bernama Isle of Belitung TT, telah dilaksanakan mulai dari tahun 2014. Namun akibat tidak adanya dokumentasi acara di tahun 2015 hingga 2018 menjadikan acara ini kurang terdengar secara nasional. Dengan adanya niatan untuk mendapatkan manfaat yang sama, tentunya kita sangat berharap penyelenggaraan Isle of Belitung TT dapat dipersiapkan dengan baik terutama dari sisi legalitas, keselamatan dan acaranya sendiri, sehingga dapat mencapai ekspektasi manfaat yang lebih besar. Dari beberapa penjelasan dalam video ini, kita dapat mengetahui penyebab tetap dilaksanakannya acara balapan motor berbahaya dengan resiko mematikan Isle of Man TT ini. Yakni secara hukum telah mendapat perlindungan aturan, manfaat ekonomi terhadap masyarakat kepulauan, upaya peningkatan keselamatan yang dilakukan oleh penyelenggara, dan kesadaran pembalap akan potensi kematian akibat kecelakaan. Para pembalap menyadari akan resiko yang menyertai kesenangan atau kebanggaan yang didapatkan dalam acara Isle of Man TT. Oleh karenanya tidak akan mempermasalahkan apabila mengalami kecelakaan yang berujung kematian. Sebagaimana halnya hobi atau kegiatan lain yang tetap dilakukan, meski beresiko tinggi seperti skydiving. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share channel ini, untuk mendukung perkembangan channel dan mendapatkan informasi menarik lainnya. Subscribe channel ini gratis.